Perkenalkan, nama saya Zulfal Basri. Saya dari D3 Teknik Mesin kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan tembaga, aluminium, magnesium, dan titanium. Yang pertama ada tembaga. Proses pengolahan tembaga yang pertama adalah penghancur batu. Biji kalapodium dihancurkan, terus melanjutkan pemanggangan. Biji disimpan lalu dipanggang untuk menghilangkan belerang sebagian. Selanjutnya ke proses gas panggang. Gas panggang itu adalah pengendapan elektronik. Yang selanjutnya ke aliran gas sisa aliran ke cerobong. Hasil samping seperti perak, antimoni, dan belerang diambil. Sisa gas bisa digunakan untuk kettle mesin pembangkit energi. Konsentrat masuk ke dapur reverberatori. Lalu disinilah biji dilelehkan menjadi mat atau tembaga yang menghasilkan terak atau limbah padat. Mat diproses lebih lanjut menghilangkan besi dan belerang, menghasilkan tembaga blister atau tembaga kasar. Gas sisa dialirkan ke cerobong. Debu sisa endapan secara elektronik, pengendapan elektronik, bisa disebut pabrik asam. Debu digunakan untuk membuat asam sulfat, tembaga blister, dan permunian. Tembaga blister dimurnikan menjadi tembaga murni. Kesimpulan dari gambar tersebut, proses ini terjadi dari penghancuran, pemanggangan, pelelehan, konversi, dan permurnian. Banyak hasil dari sampingan seperti logam lain seperti perak, antimoni, dan asam sulfat. Tembaga akhir yang dihasilkan dapat digunakan dalam berbagai industri karena sifatnya unggul. Yang kedua ada gimana sih caranya bikin aluminium. Gambar ini menjelaskan proses pengolahan boksit menjadi aluminium yang merupakan bahan baku utama untuk produksi logam aluminium. Proses ini dikenal sebagai proses Bayer. Berikut penjelasan tahap demi tahap berdasarkan diagramnya. Yang pertama adalah bauxite from mine. Bauksit adalah biji utama aluminium yang ditambang dari alam. Mengandung aluminium oksida A1203, silika, besi oksida, dan pengotor lainnya. Yang kedua adalah crusher atau penghancur. Bauksit yang ditambang dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil agar mudah diproses di tahap selanjutnya. 3. Digester. Bauksit dicampur dengan larutan natrium hidroksida dalam tekanan yang suhu tinggi. Yang keempat ada filter. Campuran dari grister disaring untuk memisahkan residu bauksit atau dikenal juga sebagai red mud dari larutan aluminium. Yang kelima adalah precipator. Larutan aluminium yang jenih didinginkan dan diaduk lalu diberi biji kristal alumina yang menyebabkan alumina mengendap. Yang selanjutnya ada rotary kiln. Rotary kiln adalah endapan aluminium hidroksida dipanaskan dalam rotary kiln pada suhu tinggi. Yang ketujuh adalah alumina. Produk akhir ini proses Bayer adalah alumina yang kemudian akan diliburkan menggunakan elektrolisis untuk menghasilkan logam aluminium. Yang ketiga ada proses pembuatan magnesium. Magnesium adalah logam ringan yang penting dan salah satu sumber utamanya adalah air laut. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah berdasarkan diagramnya. 1. Pembakaran kulit kerang. Kulit kerang dibakar dalam dapur pada suhu tinggi sekitar 1320 Celcius untuk menghasilkan kapur. Terus kemudian reaksi kapur dan air laut. Air laut mengandung sekitar 100 T1300 ppm
ion magnesium. Kapur dicampurkan ke dalam air laut untuk membentuk endapan magnesium hidrosida. Yang selanjutnya adalah filtrasi endapan Mg, kemudian disaring dari campuran. Yang selanjutnya konversi menjadi magnesium klorida, endapan MgOH2 direaksikan dalam asam klorida HCl untuk membentuk HgCl2. Yang selanjutnya adalah permurnian dan pengeringan. MgC12 difilter dan dikeringkan sebelum masuk ke tahap elektrolisis. Terus MgC12 dilelehkan di elektrolisis dalam sel elektrolitik. Dan selanjutnya magnesium dihasilkan di katoda, sedangkan gas klor digunakan kembali. Yang selanjutnya ada yang keempat, ada cara pembuatan titanium. Titanium diproduksi dari bijinya melalui proses yang disebut proses roll. Proses ini melibatkan pemurnian titanium oksida yang dihasilkan dari mineral seperti ilmenite atau rutile, kemudian dilanjutkan dengan reproduksi dan pencairan untuk menghasilkan spons titanium. Langkah-langkah pembuatan titanium. 1. Ekstraksi dan pemurnian. Titanium biasanya ditemukan dalam mineral seperti rutile dan ilmenite. Biji tersebut proses untuk menghasilkan titanium oksida. Yang kedua, proses scroll. Titanium dioksida kemudian direproduksi dengan magnesium menghasilkan titanium dan magnesium klorida. Padatan titanium yang dihasilkan berupa logam berpori yang disebut spons. Selanjutnya, pemurnian spons. Spons titanium yang dihasilkan dibersihkan dan dipisahkan dari magnesium klorida melalui pencucian dan air dan asam klorida. Selanjutnya, yang keempat, pencarian dan pembentukan panduan. Spons titanium yang sudah dimurnikan kemudian dicairkan dan dicampurkan ke logam lain untuk membentuk paduan titanium.